Assalamualaikum Bu Indah. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wid. Selamat pagi Bu Pagi, Indah. Bapak. Bagaimana kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak, luar Nggih. biasa. Keluarga juga sehat, baik ya Bu Alhamdulillah, ya. nggih, sehat semua. Baik Bu Indah, sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah kita rencanakan bahwa pada hari ini, hari Rabu 10 Mei 2023, kita akan mengadakan percakapan observasi atau pra supervisi pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan di pembelajaran di kelas Ibu Endah. Mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nggih, Bapak, monggo. Yang pertama, Bu Endah hari ini jadwal mengajarnya kelas berapa, Bu? Di kelas 7A, Bapak. Oh, kelas 7A, kelas yang di pojok atas ya, Bu ya? Nggih. Bu Endah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa, Bu? Saya nanti akan menggunakan 3 tujuan pembelajaran, Pak. Yang pertama, menyebutkan macam-macam benda langit. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit. Sama yang ketiga, membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Ya, jadi anak-anak nanti diharapkan dapat menyebutkan benda-benda langit, kemudian membedakan dan membandingkan benda-benda langit, begitu ya Bu ya. Kemudian Bu Indah, apa indikator keberhasilan dari proses pembelajaran pada hari ini? Oke, saya ingin peserta didik dapat membedakan karakteristik antar planet dalam tata surya tersebut, Bapak. Jadi fokusnya anak-anak memiliki kemampuan untuk membedakan karakteristik dari planet-planet atau benda-benda langit seperti itu ya Bu. Berikutnya Ibu, kompetensi atau area apa yang hendak dikembangkan pada murid melalui pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan pada hari ini? Saya ingin peserta didik itu menjadikan guru hanya sebagai fasilitator, Bapak. Jadi saya ingin mereka itu belajar mencari sendiri ilmu yang ingin mereka cari, kemudian nanti menyampaikan kepada teman-temannya, mempresentasikan, baru nanti di akhir pembelajaran baru kita refleksikan bersama, kita ambil kesimpulannya. Nanti guru hanya sebagai fasilitator dan kedalaman materi untuk siswa kelas 7 itu seperti apa, itu yang mengarahkan guru agar peserta didik tidak terlalu luas yang dipelajari. Jadi intinya pembelajaran berpusat pada murid, pemberdayaan murid untuk membangun pengetahuannya sendiri. Bu Indah nanti fokus pada memfasilitasi saja agar proses pembelajaran itu sepenuhnya berpusat pada murid dan di akhir nanti ada semacam refleksi untuk mengetahui sejauh mana kelebihan dan kekurangan pembelajaran pada hari ini. Bu Indah, kalau demikian strategi apa? Strategi pembelajaran seperti apa yang akan Ibu terapkan agar tujuan dan pengembangan kompetensi pada pembelajaran hari ini itu dapat tercapai? Nanti peserta didik akan saya buat berkelompok, jadi biar mereka berdiskusi dengan temannya. Kemudian ada lembar kerja peserta didik. Selanjutnya mereka akan mempresentasikan hasil, kemudian nanti akan dikoreksi secara bersama. Gitu ya, pembelajaran kelompok dengan panduan lembar kerja, kemudian nanti ada presentasi. Nah, strategi yang sangat bagus Bu Indah, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Kemudian Ibu, tentunya dalam penerapan strategi tersebut diperlukan beberapa hal yang mendukung agar pembelajaran pada hari ini itu bisa terlaksana. Apa Ibu yang bisa mendukung penerapan strategi pembelajaran tersebut? Oke. Yang pasti LCD. Saya membutuhkan LCD. Kemudian lembar kerja niku wau. Selanjutnya peserta didik saya minta untuk membawa HP agar mereka bisa mencari informasi, kemudian juga ada buku paket dan LKS yang dari sekolah itu. LCD di kelas sudah tersedia siap, jadi tidak ada kendala, termasuk masalah teknis ini tidak ada kendala, semuanya bisa mendukung proses pembelajaran. Yang terakhir, menurut Bu Endah, perlu tidak dilakukan refleksi nanti setelah
proses pembelajaran ini selesai, nanti perlu refleksi, kemudian apakah kemanfaatannya yang didapat dari ibu itu nanti diperlukan tidak? Menurut saya diperlukan, Bapak. Karena refleksi itu nanti bagaimana kualitas pembelajaran hari ini, sudah berhasilkah atau belum, kurangnya di mana, nanti untuk tahap selanjutnya bisa dijadikan acuan untuk perbaikan ke depannya. Baik Ibu, kalau Ibu sepakat untuk diadakan refleksi, nanti untuk refleksi pembelajarannya akan dilaksanakan pada pertemuan pendampingan individu kelima yang akan dilaksanakan beberapa waktu yang akan datang. Baiklah Bu Indah, saya kira sudah cukup perbincangan pra-observasi atau pembelajaran di kelas sebagai bagian dari proses supervisi akademik. Saya berdoa mudah-mudahan proses pembelajaran Ibu Indah nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanto siap gerak, mulai. Berdoa selesai. Ya, masuk semua nggih, lengkap nggih. Masih semangat nggak? Seperti biasa, kesepakatan kelas seperti pembelajaran biasanya. Yang pertama adalah tertib dan disiplin. Kemudian yang kedua menjaga kebersihan kelas. Masih adakah sampah di sekitar kalian? Yo, silakan diambil, dibuang ke tempat sampah dulu. Sampah. Biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Kemudian menyimak dengan seksama. Silakan. Ya, yo segera. Selanjutnya saat pembelajaran, entah itu mapel apapun, biasakan untuk menyimak dengan seksama, ya. Kemudian saling membantu dan menghargai teman, tentunya tidak saat ulangan ya. Menghormati guru, semua Bapak Ibu guru silakan dihormati. Menggunakan gadget hanya saat pembelajaran. Adakah yang ingin menambahkan pada kesepakatan kelas kali ini? Ada yang mau menambahkan? Apakah ada yang kurang? Ada yang kurang, Badan? Ada yang ingin menambahkan? Sudah cukup? Mari kita taati bersama di setiap pembelajaran yang ada. Selanjutnya, mengawali pembelajaran IPA hari ini. Bagaimana perasaanmu saat ini? Silakan diungkapkan dengan kertas yang sudah kalian terima, yang mana? Apakah merah marah, kuning sedih, kemudian biru takut, atau hijau gembira? Silakan diangkat. Hardeto nggak jadi kuning. Oh, Husen. Kenapa sedih, Husen? PC saya rusak, Bu. Oh, PC-nya rusak. Kenapa PC-nya rusak? VGA-nya mati. VGA-nya mati. Apakah kamu bisa mengatasi perasaanmu sedih sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan lebih baik? Oke. Yang hijau. Yang hijau. Ini bagus. Kenapa hijau? Merasa gembira karena apa? Oh, bisa praktek gembira.
Bisa berkelompok. Kemudian Nadine, hijau. Bisa berkelompok. Ada jawaban lain. Aini, kenapa hijau? Bisa ikut mempelajari pelajaran baru. Oke, ya. Terima kasih. Jadi ketika kalian akan memulai pembelajaran, itu usahakan kalian gembira. Semua perasaan yang tadi membuat kecewa, membuat tidak enak, itu silahkan ditinggalkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya. Nah, kita akan melakukan mindfulness. Yang pertama adalah hentikan semua kegiatan. Kemudian ambil posisi duduk tegak. Usahakan tidak bersandar. Letakkan kedua tangan dalam posisi telapak tangan terbuka menghadap bawah di atas paha. Letakkan kedua tangan di atas paha. Nah, kemudian duduk tegak dan tidak bersandar. Kemudian pejamkan kedua mata. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung dengan satu tarikan panjang. Tahan sebentar. Lalu keluarkan melalui mulut dengan satu hembusan panjang. Rasakan ketika kalian menarik nafas itu, rasakan oksigen yang masuk itu memberikan satu semangat. Jadi semua semesta itu mendukung yang akan kalian lakukan setiap harinya karena sudah didasari dengan doa dan keyakinan yang kuat. Kemudian silakan diulangi lagi. Tarik nafas dalam, rasakan oksigen yang masuk ke dalam jiwa kalian. Ingat-ingat sebagai kekuatan positif yang akan mendukung dalam pembelajaran kalian. Kemudian tahan sebentar, lalu hembuskan. Bisa kalian ulangi lagi. Lepaskan semua beban pikiran dan hati yang menyebabkan ketidaknyamanan diri. Yang tadi masih merasa sedih, masih merasa sakit hati, masih tidak nyaman. Silakan sekarang dilepaskan semuanya. Ketika sudah tenang, maka kita cukupkan. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Menjadi lebih tenang. Menjadi lebih tenang, lebih siap untuk pembelajaran ya. Karena alam itu mendukung kegiatan kalian. Kalau kalian berpikiran positif, maka alam juga akan mendukung untuk positif. Kemudian sebelum kita belajar, untuk memfokuskan kalian lagi, tepuk untuk memfokuskan seperti biasanya ya. Sudah pernah ya? Kita coba. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Sudah lebih fokus? Selanjutnya, sudah pernah lihat ini? Sudah sekarang. Apa ini? Kenapa? Apa ini? Satelitnya Saturnus. Mari kita renungi kekuasaan Tuhan yang Maha Pencipta, yang tertata rapi ya. Tata surya kita tertata rapi, tidak ada yang pernah bertabrakan. Kita jaga bumi. Bumi kita termasuk planet dalam tata surya. Kemudian agar kita tetap nyaman, karena banyaknya sekarang ada global warming, banyaknya polusi udara yang menyebabkan beberapa perubahan di bumi. Padahal kita tahu planet di dalam tata surya mana yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Seperti itu, mari kita jaga sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ciptaannya ini.
Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tata surya. Di SD kalian sudah pernah mendapatkan. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan macam-macam benda langit, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit, membandingkan planet-planet yang berada dalam sistem tata surya. Menyebutkan, mendeskripsikan perbedaannya, dan membandingkan antara planet satu dengan planet yang lainnya. Kemudian penilaiannya, nanti ketika kalian bekerja kelompok, juga akan saya nilai, kalian presentasi saya nilai, kemudian lembar kerjanya juga akan saya nilai. Selanjutnya, untuk masuk ke materi, silahkan, ini sudah sesuai dengan kelompok kalian, nggih. Silahkan video yang sudah saya share di grup. Jadi memang ada beberapa banyak gaya belajar, nggih. Ada beberapa banyak gaya belajar, kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang suka dengan video, yang suka dengan membaca tulisan, itu sudah saya share di grup, kemarin sudah. Nanti silahkan diperhatikan, kemudian lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, akan kita presentasikan. Sudah. Kemudian yang mau presentasi? Yang mau presentasi? Ini Mei ya, bulan 5, berarti kelompok 5. Ya, kelompok 5 silahkan. Presentasi, cuma mempresentasikan, kemudian teman-temannya nanti memperhatikan hasil punyanya kelompok 5. Ketika ada perbedaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Ketika temannya presentasi, hasil pekerjaan kelompok kalian silakan dilihat. Jadi pertanyaannya terkait planet-planet tata surya. Yo yang itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Susana Oktaviani. Kelompok 5 kami berdiri berada kurang lebihnya, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan hal-hal baru apa yang kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Hal-hal baru. Fauzan, hal baru apa? Termasuk hal baru? Kalau Rahma, hal baru apa yang kalian ketahui setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Jadi perbedaan diameter setiap planet. Nova, hal baru apa yang kamu ketahui dari pelajaran hari ini? Iya, aku hafal. Hal baru. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini tadi, hal barunya apa? Hal baru ya, termasuk hal baru. Jadi di SD belum secara mendetail. Selanjutnya, adakah hal-hal lain yang ingin kalian ketahui tentang sistem tata surya? Berarti Rizky sana, Rizky pojok. Hal-hal lain yang ingin kamu ketahui selain yang sudah dipelajari hari ini tadi. Oke, kemudian Arin apa? Yang ingin kamu ketahui. Oke. Kemudian ada yang ingin diketahui lagi? Ini Kansa berarti. Hal lain yang ingin kamu ketahui, mosok rene.
Enggak ada? Yang ingin kamu ketahui lagi lebih jauh? Beda tinggal di planet apa? Planet-planet lain selain tata surya. Kemudian yang terakhir, apakah hal-hal yang membuat kalian mengalami kesulitan? Kesulitannya apa? Membaca masa, karena ada E-nya itu tadi ya. E artinya 10 pangkat. Jadi tertulis tadi di internet, kalian lihat ada 3,285E ya. Itu artinya 3,285 kali 10 pangkat 23. Tuh. Ada lagi kesulitan yang lain? Jadi kalian bisa memanfaatkan internet, YouTube, melihat video tentang sistem tata surya, ya. Di sana ada banyak, ada yang bagus, yang belum kalian ketahui di internet semuanya ada. Silakan ungkapkan tanggapan kalian terhadap penyampaian pembelajaran hari ini dengan menuliskan nama kalian pada kertas kuning, ya kuning, dan sematkan pada gambar emoticon. Kamu pilih yang mana? Jadi tuliskan nama, kemudian yang mana? Enggak, nanti kita tempel di papan tulis. Kemudian tuliskan alasannya kenapa. Kasih nama, selanjutnya tidak menarik, biasa saja atau sangat menarik, dan tuliskan alasannya. Digambar boleh, nanti kita tempel di sini. Ditempel di sini nggak apa-apa. Ada 3 nanti, ada 3 kelompok. Pilih yang mana, tidak menarik, biasa saja, atau sangat menarik. Sudah, Rizky. Kemudian lembar ininya dikumpul. Pembelajaran kita hari ini 5 peserta didik, 6 ya, 6 peserta didik menyampaikan biasa saja karena materinya sudah pernah kita dapatkan. Kemudian sangat menarik, sisanya ada 26 peserta didik ya. Kemudian untuk akhir pembelajaran kita sama-sama menyimpulkan yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Tata surya, apa itu tata surya? Tata surya? Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Ya, itu tata surya sudah pernah kalian dapatkan di kelas 6. Kemudian kita tadi sudah mempelajari bersama-sama planet yang terkecil adalah Merkurius. Merkurius. Kemudian apa saja tadi yang sudah kalian dapatkan? Jadi apa? Rotasi tercepat adalah Jupiter. Jupiter. Kemudian Planet terjauh. planet terjauh adalah Neptunus. Ada lagi? Planet terdingin adalah ya Uranus. Itu tadi ya. Kemudian tadi juga sudah mendeskripsikan perbedaan macam-macam planet itu tadi. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih jauh tentang itu. Kemudian ada yang ingin tahu siapa yang memberi nama galaksi Bima Sakti. Kemudian ada yang ingin tahu siapa yang memberi nama planet. Kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa ya. Ada yang memimpin doa selain Dimas? Bagus. Fauzan ya? Fauzan. Fauzan silakan memimpin doa. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan fisik. Kemudian seperti biasa, alam akan selalu mendukung kita ya. Jangan lupa.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis selaku PP saya dan Bu Endah mohon izin untuk memulai percakapan supervisi praobservasi pada siang hari ini. Bisa dimulai nggih, Bu? Mbak Endah? Iya, Pak. Nggih, Bu Endah. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bapak. Sehat, keluarga sehat nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang sangat kita harapkan. Bu Endah, mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan observasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan, pembelajaran Bu Endah yang dilaksanakan pada beberapa saat yang lalu. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik. Iya, Bapak. Dengan santai dan rileks saja, Bu Endah. Bapak. Bu Endah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas 7A kemarin? Saya pribadi ya, Pak, itu merasa masih belum puas. Ya. Masih ada sedikit belum puas. Jadi ada Masih ada rasa yang yang belum kurang, ya. kurang. Baik, Ibu Endah. Kemudian apa yang sudah Ibu laksanakan pada proses pembelajaran kemarin? Kemarin saya melaksanakan pembelajaran di kelas 7A itu sudah sesuai dengan modul ajar menurut saya. Kemudian saat pembelajaran memang saya bentuk kelompok, kemudian peserta didik berdiskusi, selanjutnya presentasi. Bapak. Jadi pada intinya Ibu Endah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah dituliskan dalam modul ajar. Kalau demikian, apakah ada hal-hal yang menurut Bu Endah itu kok belum sesuai atau ada hal-hal yang masih terlewatkan atau masih kurang, Bu, pada saat pembelajaran kemarin? Menurut saya, kalau langkah-langkah pembelajaran itu sudah terpenuhi semua, Bapak. Ya. Namun ketika saat diskusi setelah peserta didik presentasi niku, harapan saya siswa itu banyak yang aktif, banyak yang tanya, seperti itu. Jadi suasananya hidup. Namun pada kenyataannya masih kurang, hanya beberapa anak saja yang bertanya. Jadi terkait dengan keaktifan, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Apakah ada kendalanya, Bu, dalam pembelajaran kemarin itu? Selama proses pembelajaran menurut saya kendalanya itu tidak ada. Tapi karena saya masih belum puas dan karena keaktifan peserta didik belum sesuai seperti yang saya harapkan, itu berarti menurut saya masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau demikian, untuk mengatasi hal tersebut solusinya seperti apa? Menurut saya kemarin itu pertanyaannya kurang bagus di LKPD-nya, Bapak. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya masih perlu saya perbaiki lagi, saya sesuaikan lagi dengan karakter peserta didik itu, kemudian materi, dan yang menarik itu apa dari materi tersebut bisa saya jadikan pertanyaan di LKPD-nya. Jadi kalau dapat saya garis bawahi, ini pada pertanyaan berbobot, pertanyaan pemantik yang bisa memantik siswa menjadi aktif mengeluarkan ide-ide pada pembelajaran tata surya ya kemarin ya, terkait dengan pembelajaran tata surya. Kalau seandainya itu dikonversi dengan angka 1 sampai 10 itu proses pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu berada pada angka berapa? Menurut saya ya, Pak. Iya, enggak apa-apa itu. Menurut saya 8,5, Pak. 8,5. Artinya masih ada sekitar 1,5 lagi yang bisa dikembangkan pada pembelajaran yang akan datang. Oke, Bu Endah. Kemudian berikutnya, Bu Endah, dari proses pembelajaran kemarin, adakah
hikmah pembelajaran atau kebermanfaatan yang bisa Ibu petik untuk di kedepannya, Ibu Indah? Nggih, manfaat dari pembelajaran kemarin ya Pak. Nggih. Menurut saya jadi tahu peserta didik ini karakternya seperti apa. Mana yang aktif, mana yang berani bicara, mana yang berani menyampaikan idenya, itu saya jadi tahu. Mana yang pendiam, mana yang mereka itu tahu tapi diam. Jadi ketika dia saya tunjuk ngoten, dia bisa menjawab. Tapi kalau nggak ditunjuk, diam saja. Itu saya jadi tahu karakter peserta didik. Jadi intinya karakter peserta didik yang beragam ya Bu ya, Nggih. yang mempunyai minat, mempunyai bakat, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda seperti itu ya. Nggih. Baik Bu Indah, kalau demikian mohon izin juga untuk menyampaikan catatan saya. Kalau tadi kan bertanya terus, ini gantian saya menyampaikan catatan saya selama pembelajaran di kelas kemarin. Tapi sebelumnya, seandainya nanti catatan-catatan saya ini ada yang mungkin kurang sesuai dan kurang pas, Bu Indah bisa mengklarifikasi. Oke. Niki menurut catatan saya pada bagian pendahuluan, kegiatan inti dan penutup ini ada beberapa hal. Pada bagian pendahuluan, Ibu Indah sudah melaksanakan seperti yang tertulis pada modul ya. Mulai dari pembukaan, kemarin Ibu sudah menanyakan kabar, salam, berdoa, kemudian presensi, kemudian kondisi kelas, pengelolaan kelas, dan Ibu juga sudah melaksanakan, menurut catatan saya ini ada mindfulness ya, kemarin dengan menggunakan mengidentifikasi emosi anak ya Bu ya, dengan apa? Menggunakan kartu yang berwarna itu ya, kemudian teknik stop dan tepuk yang menarik kemarin ada tepuk siap belajar. Kemudian apersepsi dengan tayangan PowerPoint sangat menarik kemarin Ibu. Kemudian Ibu juga sudah mengaitkan materi pembelajaran hari itu dengan materi pembelajaran sebelumnya. Dan yang membuat saya tertarik itu Ibu mengajak untuk merenungi kekuasaan Tuhan yang pada akhirnya bisa menimbulkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga akan memotivasi anak untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu sudah Ibu laksanakan. Kemudian di kegiatan inti, sesuai dengan modul Ibu melaksanakan pembelajaran dengan metode discovery learning ya, dengan urut-urutannya yang sudah Ibu laksanakan, dan setelah kegiatan pembelajaran diakhiri dengan presentasi yang diwakili oleh salah satu kelompok. Juga ada kegiatan pemberian umpan balik yang berupa tanggapan, sanggahan, dan pertanyaan berdasarkan presentasi dari kelompok yang maju. Kemudian yang terakhir pada kegiatan penutup, Ibu sudah di sini menurut catatan saya memfasilitasi murid dengan dalam membuat kesimpulan, itu dibuat bersama kemarin itu antara murid, kemudian umpan balik, pertanyaan Ibu lakukan secara lisan. Ibu melakukan refleksi terhadap pembelajaran kegiatan yang baru saja berlangsung, termasuk mengidentifikasi kesulitan dan bagaimana perasaan anak setelah melaksanakan proses pembelajaran. Tak lupa di akhir Ibu menuliskan atau menyampaikan informasi terkait dengan pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan pembelajaran ditutup dengan salam. Ini menurut catatan saya. Kalau sekiranya ada yang kurang nanti bisa dikonfirmasikan. Begitu Bu Indah. Sudah lengkap semua, sudah ada. Selanjutnya Ibu, yang terakhir ini, berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi diri yang sudah Ibu Indah sampaikan, dengan kedepannya mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu kembangkan lagi ke depan. Berdasarkan hasil observasi dan diskusi kita pada hari ini, mungkin apa Ibu? Saya sukanya, seringnya itu pakainya kalau pembelajaran itu menggunakan metode discovery learning. Discovery learning, betul. Favorit saya nih. Iya. Terus kedepannya bagaimana? Pengen mencoba yang lain. Metode yang lain. PBL, PJBL, sesuai dengan kebutuhan dan karakter materi. Iya. Yang ada yang lain Ibu Indah?
kemarin di pendahuluan niku saya belum menggunakan roda emosi, Bapak. Jadi Roda. hanya kartu yang menunjukkan perasaan takut, sedih, gembira gitu. Oke, jadi belum bisa mengidentifikasi Secara detail. emosi yang detail, Iya. misalnya murid yang kecewa, murid yang sedang apa begitu ya. Nggih. Jadi Baik. belum menggunakan roda emosi. Roda emosi. Oke, selanjutnya nanti akan saya coba menggunakan roda emosi. Kemudian juga di penutup kemarin saya hanya menggunakan tester lisan. Nggih. Nah, di kedepannya nanti saya ingin mengaitkan dengan IT, misalnya pakai Quizzes, Oh iya, itu atau bisa pakai Google juga. Form, pakai Ya. Padlet, Nggih. seperti itu. Sekaligus untuk membiasakan dan melatih keterampilan IT dari murid. Nggih. Ada lagi Bu Indah? Sampun, Bapak. Nggih. Kalau demikian Ibu Indah sudah cukup untuk pertanyaan pasca observasi atau supervisi. Terima kasih. Tentunya dari kegiatan ini banyak informasi yang saya dapatkan Bu Indah, dan itu juga sekaligus menjadi pelajaran bagi saya pribadi untuk memperbaiki proses pembelajaran ke depan. Saya dan Bu Indah sama-sama guru. Mudah-mudahan dengan saling berinteraksi, saling berbagi praktek baik, saling melengkapi suasana seperti ini, bisa saling melengkapi Bu Indah. Kita informasi yang sangat bermanfaat bagi saya dan Bu Indah tentunya. Terima kasih. Diskusi atau percakapan hari ini saya rasa sudah cukup. Bu Indah bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Terima kasih.